Aku akan bahas tentang 7 cara yang paling umum buat tinggal di Amerika. Aktor atau aktris, penulis, atlet yang punya prestasi di bidang olahraga, itu mereka pakainya ini nih buat ke Amerika. Hai guys, balik lagi sama aku di channel kita. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang 7 cara yang paling umum buat tinggal di Amerika. Nah, sebelum aku mulai nih, mau disclaimer dulu bahwa apa yang mau aku bahas di sini ini berdasarkan pengalaman dan dari apa yang kita dengar. Kalau misal kalian mau lebih detailnya lagi, kalian juga bisa buka situs resminya dari pemerintah Amerika. Oke, langsung aja kita mulai. Gimana sih caranya buat tinggal di Amerika? Nah, dimulai dari pengalaman kita dulu nih, karena kan aku di sini tinggal sebagai pasangan dari pelajar Indonesia yang tinggal di Amerika. Di sini itu kita masuk lewat jalur pendidikan. Buat lewat jalur pendidikan itu, kalian bisa apply yang pertama itu visa F1. Nah, visa F1 ini bisa kalian apply kalau misal kalian itu ada rencana buat kuliah, buat sekolah di sini, mau S1, S2 atau S3. Ada plus minusnya nih. Nggak enaknya itu adalah kalau punya F1, pasangan kita yang nanti akan dapat visa F2 itu mereka nggak bisa cari kerja di sini di Amerika. Nah, buat yang udah berkeluarga mungkin akan lebih menguntungkan kalau dapat apply visa J1. Visa J1 ini sebenarnya visa untuk pertukaran pelajar, pertukaran budaya, atau research, atau program pertukaran yang lainnya lagi. Nah, kebetulan suami dapat visa J1. Nah, enaknya buat yang berkeluarga adalah kalau punya pasangan, berarti artinya dapat visa J2. Nah, itu bisa cari kerja di Amerika. Jadi kalau misal mau nyari uang tambahan atau pekerjaan sampingan itu bisa di Amerika, legal tuh. Jadi dari jalur pendidikan ada 2, lewat visa F1 sama F1. Terus selanjutnya, kalau kalian mau ada rencana kerja di Amerika, itu juga kalian bisa. Visa yang paling umum adalah buat pekerja itu visa H1B atau H1B. Prosesnya itu adalah dari perusahaan akan mensponsori kita untuk tinggal dan bekerja di sini di Amerika. Terus kalau misal kalian punya background S1, artinya kalian punya skill yang khusus, itu kalian juga bisa apply H1B ini. Kalau misal kalian nggak masuk ke kategori yang pertama tadi aku sebutin, atau nggak bisa apply visa H1B ini, kalian bisa apply visa yang kedua, yaitu visa C1 atau D. Suka disebutnya itu visa pelaut, namanya itu visa C1 atau D. Kalau nggak masuk juga ke kategori yang pertama tadi, visa H1B, terus habis itu visa C1D, kalian juga bisa apply visa O. Nah, visa O ini nih buat orang-orang yang punya skill luar biasa. Artinya orang-orang yang punya prestasi di bidang kesenian, pendidikan, budaya. Kalau misal aktor atau aktris, penulis, atlet yang punya prestasi di bidang olahraga, itu mereka pakainya ini nih buat ke Amerika, pakai visa O. Yang terakhir itu adalah visa L. Nah, visa L ini jadi perusahaan ini misal punya cabang di Amerika, terus kalian ditempatin buat bekerja di Amerika. Kalian bisa apply namanya visa L gitu. Berarti untuk melalui pekerjaan kita itu bisa apply 4 visa, H1B, visa C1D, visa O, sama visa L. Terus kalau misalnya aku ada pacar nih di Amerika atau aku berencana buat nikah sama orang Amerika, nah itu lewat jalur pernikahan gitu. Jadi misal nih kalian udah bertunangan sama orang Amerika sebelum datang ke Amerika. Nah, ini kalian bisa apply namanya visa K. Kalau kalian dapat visa K ini, terus kalian datang nih ke Amerika dalam waktu 3 bulan, itu paling lama kalian udah harus nikah sama pasangan kalian. Nah, setelah udah nikah, apply visa IR1 atau CR1. Visa ini lanjutan dari visa K yang tadi. Jadi kalau kalian udah nikah,
terus udah tinggal di Amerika. Nah, itu kalian bisa apply CR1 atau CR1 ini. Ada juga jalur yang lain yang juga cukup populer lewat Green Card Lottery. Buat lebih detailnya tentang apa sih Green Card Lottery ini dan gimana sih cara dapetinnya, seberapa sering pemerintah Amerika ngasih warga negara asing Green Card ini, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi tadi 7 cara buat tinggal di Amerika. Semoga ini membantu buat kalian yang berencana buat pindah dan tinggal di Amerika. Semoga informasinya membantu ya. Thank you buat semua yang udah support channel kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.